Halo teman-teman, bertemu dengan saya Ahmad Buhori dari 4C Pendidikan Ekonomi UHAMKA. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang sejarah akuntansi. Oke, sebelum kita masuk ke sejarah akuntansi, pertama kalian harus mengenal apa sih itu akuntansi. Kalau menurut saya sendiri, akuntansi itu ialah sistem pencatatan dalam keuangan gitu. Jadi misalnya sesuatu tentang keuangan ini kita catat. Misalnya itu kita beli, kita jual, kita ngutang. Pokoknya semua tentang keuangan itu kita catat. Sama ini menurut Bapak S. Munawir, akuntansi adalah sebuah seni. Ya kan, sebuah seni dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan dari peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian, dan setidak-tidaknya sebagian sifatnya keuangan dengan cara yang secepat-cepatnya, dan petunjuk atau dinyatakan dengan uang, dan penafsiran terhadap hal-hal yang timbul daripadanya. Ini sangat jelas ya, bahwa akuntansi ini adalah pencatatan, penggolongan, peringkasan, ya kan? Dari apa? Dari peristiwa, terus kejadian yang sifatnya keuangan, ya kan? Jadi kalau itu ada sifatnya berupa keuangan, ya kan? Kalian langsung catat, kalian langsung golongkan, kalian langsung ringkasin. Itulah yang disebut akuntansi. Nah, sedangkan menurut Bapak Sumarsono SR, akuntansi merupakan suatu proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang memakai informasi tersebut. Nah, ini ada tambahannya menurut Bapak Sumarsono ini, yaitu akuntansi ini diidentifikasi, diukur, dan dilaporkan. Apa yang dilaporkan? Yaitu informasi ekonomi. Nah, untuk apa dilaporin? Untuk adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang memakai informasi tersebut. Nah, jadi akuntansi ini untuk mengambil keputusan, ya kan, untuk penilaian bagi yang memakai informasi keuangan ini, gitu. Jadi sudah sangat jelas bahwa akuntansi ini merupakan penting dalam keuangan. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah sejarah singkat akuntansi di dunia. Nah, pertama itu dimulai, mohon maaf ya, itu bukan tahun 1949, tahun 1494. Nah, 1494 muncul buku berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Itu karya Lucas Pacioli. Nah, isi bukunya itu dalam bab yang berjudul Tractatus de Computis et Scriptoris, yang mengajarkan sistem pembukuan berpasangan atau yang sering disebut dengan sistem kontinental. Nah, sistem kontinental itu seperti apa sih maksudnya? Nah, sistem kontinental itu adalah bagian debit dan kredit. Nah, debit kredit ini diatur sedemikian rupa agar selalu seimbang. Kalau misalnya kita beli nih
pembelian di debit. Terus yang dikredit adalah kas, seperti itu. Dari sistem ini, maka menghasilkan pembukuan yang sistematis dan laporan keuangan yang terpadu karena bisa menggambarkan tentang laba rugi, kekayaan, serta hak pemilik perusahaan. Nah, terus dalam perkembangannya, sistem akuntansi kemudian diberi nama sesuai dengan nama orang yang mengembangkannya atau dari nama negara masing-masing gitu. Di Amerika itu ada sistem Anglo-Saxon. Itu pembuatnya. Atau juga bisa disebut sistem Amerika Serikat. Nah, dan ada juga sistem Belanda. Tapi kalau dari namanya itu adalah sistem kontinental. Seperti itu, teman-teman. Nah, pada masa sekarang, sistem akuntansi yang paling banyak digunakan yaitu sistem Anglo-Saxon atau sistem Amerika Serikat. Kenapa sih sistem Anglo-Saxon ini sering dipakai? Nah, karena sistem Anglo-Saxon ini mencatat berbagai macam transaksi. Dibandingkan sistem lainnya, sistem ini lebih gampang digunakan karena dia itu menggabungkan pembukuan dan akuntansi, seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada sejarah akuntansi di Indonesia. Nah, awal mula sejarahnya ini dimulai pada tahun 1747. Nah, kenapa saya ngambilnya 1747? Karena ada rekam jejak yang bisa menjelaskan terkait tentang akuntansi di Indonesia, yaitu ditemukannya praktik pembukuan yang dijalankan oleh Ampiowen Society yang berpusat di Jakarta. Itu semacam kayak perusahaan Belanda itulah. Kan pada masa itu kita masih dijajah oleh Belanda kan. Nah, itu awalnya. Nah, di era penjajahan Belanda ini Indonesia menganut sistem pembukuan berpasangan, ya kan? Itu sesuai dengan praktek yang dibangun oleh Lucas Paciolo. Ya, pokoknya Indonesia tuh sudah sejarahnya itu tahun 1747 dimulainya ya, karena ada ditemukannya praktik pembukuan. Nah, selanjutnya tahun 1907 Indonesia diperkenalkan sistem auditing. Nah, tetapi Indonesia belum bisa menggunakan sistem ini karena Indonesia itu masih dijajah oleh Belanda. Nah, Indonesia itu pada awalnya menganut sistem kontinental, ya kan, yang dari sistem Belanda tuh. Nah, tetapi karena seiring perkembangan dan karena pada awalnya Indonesia tuh menganut sistem kontinental seperti yang dipakai Belanda, karena Indonesia kan dijajah oleh Belanda kan. Nah, tetapi Indonesia sendiri lama-kelamaan mengikuti sistem Anglo-Saxon karena kan ada 3 alasan, teman-teman, ya kan. Pertama, tahun 1957 terjadi konfrontasi Irian Barat. Itu menyebabkan seluruh mahasiswa yang belajar di Belanda dipulangkan. Dan akhirnya pelajar-pelajar tersebut akhirnya sekolahnya kembali di Indonesia dan ada juga yang melanjutkan di Amerika. Itu alasan pertama, ya kan? Terus alasan yang kedua, orang-orang yang memiliki peran akuntansi di Indonesia, kebanyakan menyelesaikan pendidikannya di Amerika Serikat. Nah, jadi para pengembang akuntansi Indonesia ini dia membawa sistem Anglo-Saxon yang ada
di Amerika itu. Nah, itu alasan kedua. Sedangkan alasan yang terakhir adalah penanam modal asing memberikan dampak positif terhadap perkembangan akuntansi, khususnya sistem akuntansi Sakon. Nah, jadi karena penanam modal asing, ya kan, jadinya kita berusaha mengembangkan sistem akuntansi yang membuat mereka lebih percaya lah. Terus karena orang asing itu biasanya sudah terbiasa dengan sistem Anglo-Sakon ini. Nah, itu 3 alasan sekarang Indonesia menggunakan sistem Anglo-Sakon. Nah, selanjutnya terjadi skandal 1990. Nah, pada awal tahun 1990 muncul skandal pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi kepercayaan dan perilaku investor, sehingga pemerintah mendapat tekanan untuk segera mengatasi dan memperbaiki kualitas pelaporan keuangan. Nah, kejadiannya ini menimpa atau terjadi karena kasus Bank Duta. Pada waktu itu Bank Duta dianggap gagal dalam mengungkapkan kerugian yang terjadi. Nah, sialnya lagi, si auditor Bank Duta ini, dia mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian atau WTP bagi organisasi tersebut. Alasan kedua adalah terjadinya inflasi di Indonesia tahun 1997 sampai 1998. Nah, itu menyebabkan ada kolaps massal, kebangkrutan, terus meningkatnya meningkatnya inflasi dan pengangguran, ya kan, memaksa Indonesia atau pemerintah bekerja sama dengan IMF untuk melakukan penyelamatan. Nah, terus dimulailah revolusi akuntansi di Indonesia. Pada bulan September 1994, pemerintah melalui IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia mengadopsi seperangkat standar akuntansi keuangan atau PSAK yang sekarang dipakai. Nah, itu yang pertama, ya kan. Yang kedua, Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia melaksanakan proyek pengembangan akuntansi. Nah, perkembangan akuntansi ini bertujuan untuk mengembangkan regulasi akuntansi dan melatih profesi akuntansi. Jadi untuk mengembangkan akuntansi itu sendiri dan para yang menekuni profesi akuntansi ini. Nah, selanjutnya di tahun 1995 terjadi 2 hal. Pemerintah pertama menetapkan aturan yang berkaitan dengan akuntansi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Nah, yang kedua dalam Undang-Undang Pasar Modal, itu tentang aspek akuntansi atau pelaporan keuangan. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan tentang sejarah akuntansi. Mohon maafnya apabila banyak salah kata yang saya sebutkan.